Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Akilasa dari kelas BPGSD 2020 dengan NIM 1203111143 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran membaca permulaan, yakni metode bunyi, eja, KRSK, global, dan SAS. Nah, untuk pertama kali kita harus tahu apa itu membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal. Biasanya, pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk membaca lebih lanjut. Adapun metode pembelajaran membaca permulaan ada metode bunyi, metode eja, metode global, metode KRSK, dan metode SAS. Yang pertama ada metode bunyi. Metode ini sebenarnya merupakan bagian dari metode eja. Prinsip dasar dan proses pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan metode eja atau abjad. Perbedaannya terletak pada cara atau sistem pembacaan atau pelafaran abjad atau huruf-hurufnya. Cara pengucapan huruf-hurufnya sebagaimana bunyinya. Misalnya, huruf B dilafalkan dengan ep, D dilafalkan dengan et, dilafalkan dengan pepet seperti pengucapan pada kata kertas, benar, pedas, dan sebagainya. Yang kedua ada metode eja. Pembelajaran membaca dengan metode ini memulai pengajarannya dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dengan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A dibaca A, B dibaca B, dan sebagainya. Kemudian ada metode global. Pendekatan yang dipakai dalam metode ini adalah pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan menguraikan suku kata menjadi huruf. Adapun contohnya, siswa membaca dengan bantuan gambar. Ada kalimat ini nani. Pasti kita melambangkan ini nani dengan gambar perempuan. Setelah itu kita menguraikan kalimat menjadi kata ini nani menjadi ini nani. Menguraikan kata menjadi suku kata i, ni, na, ni. Kemudian menguraikan suku kata menjadi huruf. Ada i, ni, n, a, ni. Selanjutnya ada metode kupas rangkai suku kata atau KRSK. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, bebo, ca, cicu, ceco, dadidu, kakiku, dan sebagainya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata bermakna. Misalnya, babi, babu, kaki, caci, dada. Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Misalnya, kaki, kakak, baca buku. Ini termasuk ke dalam metode kupas rangkai suku kata. Yang terakhir ada metode SAS. Metode SAS atau metode struktural analitik sintetik merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Jadi langkah-langkah untuk melakukan metode SAS ini yang pertama ada struktural, menampilkan keseluruhan. Guru menampilkan sebuah kalimat pada anak. Jadi contohnya ada kalimat ini Budi. Kemudian langkah kedua analitik, melakukan proses penguraian. Anak diajak untuk mengenal konsep kata dan mulai menganalisis kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Di contoh ada kalimat ini Budi. Jadi
kita pisahkan kalimat ini Budi menjadi kata, yakni ini dan Budi. Kemudian dipisah lagi dari kata menjadi suku kata. Ini Budi. Setelah itu dari suku kata kita ubah lagi menjadi huruf. Ada huruf I, N, I, B, U, D, I. Lanjut ke langkah yang ketiga, ada sintetik atau melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Setelah kalimat diuraikan dari huruf dirangkai menjadi suku kata, dan suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat semula. Adapun pemilihan metode yang tepat, yang pertama dapat menyenangkan siswa. Dengan metode yang tepat, siswa dapat senang dalam membaca permulaan. Yang kedua, tidak menyulitkan siswa. Ketika siswa tidak bisa membaca dengan metode abjad atau eja, siswa bisa diajarkan dengan metode KRSK ataupun sebaliknya. Yang ketiga, dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, tidak memerlukan fasilitas yang rumit. Metode-metode yang telah dijelaskan tadi sangat sederhana dan bisa diajarkan kepada siswa-siswa kelas 1 dan kelas 2.